Karena Panasonic ini untuk di kelas 161 liter ya kapasitasnya itu cukup mahal dibandingkan dengan merek-merek yang lain. Dan kenapa gue memilih yang mahal? Sebelum kalian menonton videonya, yuk bantu aku banget yuk dengan cara subscribe. Satu subscribe sangat berarti bagiku. Ayo subscribe Bro Musa Konten. Terima kasih. Cek playlist channel Bro Musa Konten jika kalian suka dengan jenis atau genre video seperti ini. Hai bro semua, kembali lagi dengan Bro Musa Konten. Pada video kali ini gue bakal membahas kulkas yang kurang lebih 1 bulan baru gue beli, yaitu Panasonic dengan tipe NRAF191S berwarna hitam atau kodenya adalah PK Sparkling Black. Nah, seperti apa sih kulkasnya? Dan juga di akhir video gue bakal kasih tahu kalian kenapa gue memilih Panasonic Refrigerator atau lemari es ini dibandingkan dengan tipe yang lain seperti merek-merek lain gitu ya. Karena Panasonic ini untuk di kelas 161 liter ya kapasitasnya itu cukup mahal dibandingkan dengan merek-merek yang lain. Dan kenapa gue memilih yang mahal? Oke, kita mulai dari spesifikasinya dulu ya. Oke, jadi sebenarnya spesifikasinya itu sendiri sudah tertera dengan lengkap di kardus dari Panasonic ini ya. Jadi kita nggak perlu butuh buku panduan untuk mengetahui dari spesifikasinya. Seperti yang saya bilang bahwa tipenya adalah Black atau Sparkling Black NRAF19S 161 liter dengan tempered glass di bagian depannya ya. Ini maksudnya tempered glass adalah supaya dia nggak gampang scratch. Lalu flat design R3, desainnya nanti kita lihat ya di dalam langsung kulkasnya. Big vegetable case dan juga nah ini yang paling saya suka R600A refrigerant, dimana biasanya kulkas-kulkas yang lain itu menggunakan refrigerant yang bukan R600 ya. Nanti saya tulis di video deh pakai refrigerant apa. Dan R600A ini lebih cukup dingin dibandingkan dengan refrigerant yang tipe lain. Kemungkinan mahalnya itu di bagian ini juga nih. Lalu di sampingnya kita bisa melihat bahwa kulkas ini bergaransi 7 tahun, tapi garansinya ini adalah garansi kompresor ya. Sedangkan untuk garansi spare part itu kurang lebih 2 tahun dari Panasonic Indonesia. Dan bobot dari kulkas ini kurang lebih 30 kg ya berat kosongnya. Oke, langsung aja kita ke bagian kulkasnya yang berwarna hitam pekat ini. Kita singkirin dulu dusnya ya. Material dari kulkas ini cukup bagus ya. Dia lebih tebal dibandingkan dengan merek-merek lain seperti ya merek lain saya nggak bisa sebutkan juga gitu, takutnya salah. Dan kita bisa lihat di bagian pintu, nah ini lebih tebal. Saya sudah bandingkan ya dengan merek-merek yang harganya 1,5 dengan merek yang harganya 1,7, sedangkan ini harganya sekitar 2 juta ya. Kalau kalian beli di online atau offline kurang lebih 2 juta lah, 2 juta pas atau 1,950 lah. Nah bagian ini nih, bagian pintunya itu tebal banget dan karet dari pintunya itu tebal. Dan bagian luarnya itu materialnya kokoh banget, kayak campuran besi seperti itu. Dan di bagian belakang kita bisa lihat langsung tipenya. Dan kulkas ini sudah dilengkapi dengan stabilizer sehingga kita nggak perlu stop volt ya kalau nggak salah ya namanya, supaya mempertahankan voltase dari PLN kan kadang suka naik turun ya. Nah itu kita nggak perlu pakai stop volt lagi. Ini sebenarnya udah keisi ya kulkasnya ya. Kita lihat bagian yang saya suka dari kulkas ini adalah pencetan atau puterannya. Nah nih kalian bisa lihat ya, puterannya itu di bawah, bukan di dalam freezernya. Kenapa? Karena kalau misalnya puterannya itu di dalam freezernya, nanti puterannya itu ikut beku. Walaupun mungkin ada pencetan tengah ya buat mencairkan bunga es ya. Gitu ya kalau misalnya tipe yang di sini ya, tipe pencetan yang di sini. Akan tetapi kalau misalnya di pencetan pengatur suhunya itu di sini, itu kan aman banget, jadinya nggak nyatu dengan freezer. Dan si putaran suhunya atau pencetan bunga esnya itu nggak gampang beku gitu, jadi nggak susah. Tapi sayangnya di kulkas ini untuk mencairkan bunga es kalian nggak bisa dipencet bagian tengah ya. Ini kita bisa putar aja, kita bisa putar ke satu, kita bisa putar aja ke satu, atau kita offin ya bagian ininya. Nih freezernya ya, ini udah lumayan tebal bunga esnya. Kita mencairkan bunga es, airnya itu
akan turun ke sini, ke bagian bawah sini. Jadi bukan ke bagian belakangnya, karena belakangnya itu polos, nggak ada penampungan air. Jadi benar-benar langsung airnya turun ke bagian bawah sini. Itu bukan hanya di kulkas ini, untuk kulkas satu pintu yang lainnya itu juga seperti itu. Dan menurut itu bukan kelemahan sih, karena hampir semua kulkas satu pintu lainnya itu udah nggak ada bagian belakang yang untuk menampung air ketika bunga es dicairkan. Tuh, jadi bunga es airnya akan ditaruh ke sini, jatuh ke sini. Nah, ini kompartemen sampingnya ya. Ini bagian telurnya udah banyak banget. Material plastiknya juga solid banget ya, dibandingkan merek yang lainnya. Itu menurut saya pribadi. Makanya kulkas ini lebih mahal dibandingkan kulkas merek lain di kelas harganya. Nah, yang paling kita bisa lihat itu di bagian sini ya. Di bagian sini kan biasanya sama dengan ini ya, pembatasnya. Plastiknya biasanya sama dengan plastik yang ini. Tetapi di bagian minuman itu tipe plastiknya tuh beda gitu, nggak transparan kan. Tapi sayangnya di bagian bawah tuh nggak ada sekat untuk naruh minuman lagi gitu. Langsung blong aja. Kenapa? Supaya kompartemen dari si sayurannya itu lebih luas. Tuh. Ini lebih luas dibandingkan merek lain gitu, dengan tipe yang sejenis ya, atau dengan volume yang sejenis. Kompartemennya untuk kulkas ini ada 3, 1, 2, 3, 4 sama sayur ya. Dan juga untuk minuman ya, minuman kaleng tuh bisa ditaruh di sini. Dan minuman besar seperti yang 1,5 liter ya, kuah 1,5 liter tuh bisa ditaruh sini. Tuh. Dan daging dan sayur bisa ditaruh di daging atau ayam gitu ya, bisa ditaruh di sini. Ikan juga bisa ditaruh di sini, sehingga kalau kita nyimpan es krim di bagian atasnya itu nggak bau amis seperti itu. Lampunya itu di bagian tengah, lampunya itu terlindungi ya sama mikanya seperti ini. Nah, ini tebal banget bagian pintunya. Coba aja deh kalau kalian iseng mau beli kulkas, langsung aja datang ke toko offline deh. Kalian bandingin antara kulkas Panasonic dengan tipe NRA F191S ini, NRA F191 PK ini dengan bahan dengan tipe yang lain yang harganya di bawah. Nah, sekedar informasi ya, kita juga dapat blok es kayak gini. Ketika saya pertama kali barangnya datang ya, dan saya kan mencoba untuk membekukan air ini ya, saya setel suhunya di 1, suhu yang di sana itu ke angka 1 aja. Dalam 2 jam atau dalam kurang lebih 2-3 jam lah, itu udah beku. Gokil banget. Biasanya kalau di set ke 1 itu bisa 6 jam atau 7 jam itu baru beku. Sedangkan ini di set 1 si esnya ini udah beku. Makanya saya selalu set ke 1 walaupun isinya banyak ya. Kenapa? Supaya nggak terlalu terbebani juga kompresornya untuk mendinginkan si kulkasnya. 1 aja udah cukup dingin kok. Kalau 2 memang lebih dingin banget, tapi sayangnya nanti kompresornya itu kerja keras lebih ya untuk mendinginkan bagian kulkasnya supaya awet lah gitu. Tapi sebenarnya kalau nggak awet pun ada garansi 7 tahun juga sih untuk kompresor. Jadi yang pertama alasan saya membeli kulkas ini adalah 1, bahannya itu solid banget. Bahannya itu plastiknya itu solid dibandingkan dengan merek lain yang saya datangi ya ke toko offline. Saya bandingkan sendiri. Pintunya juga tebal, kalian bisa lihat. Dibanding dengan harganya, ada tempered glass di bagian depannya. Modelnya juga oke, nggak norak gitu ya. Cuma hitam polos, dan menurut saya suka klasik-klasik kayak gitu lah, elegan lah. Lalu kompartemennya luas. Nah, yang paling saya suka itu bagian tulisan bagian pemutar suhunya ada di bawah ya, bukan menyatu dengan freezer yang nanti bakal susah diputar kalau misalnya bunga esnya ikut beku dengan putarannya gitu. Kompartemen sayurannya juga luas. Kalau ini sih sebenarnya ada beberapa tipe yang harganya di bawah Panasonic yang luas juga. Yang paling saya suka lagi ada fitur stabilization-nya, yang mungkin nggak ada di kardusnya, cuma ada stiker di sini nih.
stabilization free apa kalau nggak salah. Sayangnya udah saya klopetin, udah saya buka. Oke. Mungkin segitu aja review dari Panasonic NF 191 PK dengan kapasitas 161 liter. Bagaimana menurut kalian? Apa kalian bakal ikut beli? Menurut saya sih worth it ya, walaupun harganya lebih mahal 300 atau 200 ribu. Tapi namanya kulkas kan barang elektronik yang bisa juga gampang rusak untuk tipe-tipe tertentu gitu. Jadi saya beli sekalian yang agak lebih mahal aja. Mungkin itu aja dari gua. Bro Musa pamit.